Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita barokah dan terima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa podcast Kurma 1447 Hijriah, seperti biasa kami hadir di podcast ini untuk berbincang-bincang lagi tentang sebuah tema dan insya Allah menjadi sebuah pencerahan kembali kepada kita. Dan hari ini pemirsa kita mendatangkan dan menghadirkan seorang narasumber yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan hari ini. Beliau akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dari seorang imam, yaitu Imam Nawawi, insya Allah. Baik pemirsa, langsung saja kita menyapa beliau. Beliau adalah Bapak Agus Santoso SPDI, dan beliaulah akan membawakan topik ini dan berbincang-bincang dengan kita, memberikan pencerahan bagi kita tentang bagaimana profil dan ketokohan seorang Imam Nawawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikuatkan terus ya dalam Ramadan ini. Amin. Baik pemirsa, pada hari ini sekali lagi kita akan mengkaji sirah, sejarah perjalanan serta keteladanan seorang Imam Nawawi. Untuk itu ke depan kita akan bersama menyimak ini, dan untuk itu waktu kami haturkan kepada Ustadz Agus Santoso SPD. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung saja ya Pak. Ya, silakan. Tentang sejarah Imam Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi itu mempunyai nama lengkap mempunyai nama lengkap, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Abu Zakaria. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau juga lahir pada tahun 1233 Masehi atau 631 Hijriah. Dekatnya itu di desa Nawa, dekat Damaskus ya. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu. Ya. Jadi pada usia 19 tahunan atau 18 tahunan itu beliau Imam Nawawi itu pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Di sana beliau berbagai cabang ilmu, yaitu seperti fikih, hadis, tafsir, dan bahasa Arab. Beliau itu sangat disiplin, hampir seluruh waktunya itu digantikan untuk belajar dan mengajar. Oke, Ustaz. Imam Nawawi tadi ada sempat disebutkan beliau berasal dari desa Nawa ya? Ya, desa Nawa. Apa itu bagian daripada, apa dinisbatkan nama itu kepada beliau gini ya, Imam Nawawi, karena beliau lahir di Nawa. Dan terus Ustadz bahwa kecintaan kepada ilmu itu memang dari kecil gitu ya? Dari kecil memang. Iya, Masya Allah. Dan itu orang tuanya sudah mengetahui bakat atau kecintaan beliau mungkin kepada ilmu ini ya? Ya. Nah terus ketika beliau belajar, tadi disebutkan beberapa ilmu ya? Ilmu ya. Fikih, ilmu tafsir, hadis. Di Hadramaut ya? Iya. Di Hadramaut. Silakan lanjut. Ya. Di antaranya itu adalah Riyadhus Shalihin ya. Atau Arba'in Nawawiyah. Itu ada 40 sampai 42 hadis Nawawi, yaitu yang syar'i sahih, Muslim dan Al-Majmu' gitu ya. Karya-karya ini menjadi rujukan utama untuk umat Islam hingga sekarang. Jadi Imam Nawawi itu sangat dikenal itu yang sederhana Pak, dan zuhud orangnya itu Pak. Ya. Beliau menolak harta yang berlebihan itu Pak. Ya. Dan tidak tertarik pada jabatan itu. Waktunya yaitu diisi dengan ibadah dan juga menulis dan mengajar. Bahkan beliau berani menasihati penguasa jika ada yang kebijakannya itu tidak adil itu, Pak, untuk masyarakatnya itu Pak ya. Berarti bagus itu Ustaz ya. Iya. Jadi bukan cuma beliau mendalami ilmu, kecintaan pada ilmu,
tetapi juga peduli terhadap bagaimana sosial, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah. Dia kemudian melakukan kritik atau masukan pemikiran. Terus, baik. Di situ ada keteladanan ya, keteladanan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu punya 5 keteladanan itu. Yang pertama yaitu cinta ilmu yang sangat luar biasa tadi itu Pak ya. Yang kedua yaitu disiplin menghargai waktu. Disiplin gitu. Dan yang ketiga yaitu kesederhanaan dan keikhlasan itu juga. Dan keempat itu keberanian menyampaikan kebenaran. Dan yang kelima itu fokus pada amal jariah yang manfaatnya terus mengalir. Berarti tadi sudah ada 5 poin keteladanan dan itu luar biasa pemirsa, dan terutama generasi muda ya, para siswa. 5 keteladanannya luar biasa. Kecintaan ilmu beliau itu luar biasa, keikhlasannya, dan kemudian yang menarik juga Ustaz bahwa beliau itu seorang yang zuhud ya, sederhana. Nah, ini dari keteladanan ini mungkin karena kadang-kadang kita digoda Ustaz ya, digoda atau diuji, ditawari sesuatu yang mengenakkan, posisi yang enak di dunia, harta dan seterusnya, jabatan seterusnya, tapi seorang Imam Nawawi itu tidak mau seperti itu Ustaz ya. Iya, tidak tertarik sama jabatan. Nah, kepedulian seorang ulama besar seperti beliau, kepedulian sensitivitas beliau, sensitif terhadap perkembangan pemerintahan, sesuatu yang berkembang di masyarakat, beliau sangat perhatian sehingga memberikan masukan bahwa ini loh yang benar itu ya. Iya betul. Dan Ustaz, dari keteladanan, terus Ustaz juga tadi keteladanan beliau mempelajari beberapa ilmu. Termasuk kitab Riyadhus Shalihin, kemudian hadis arba'in mungkin ya. Hadis arba'in. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi pegangan kita juga Ustaz ya. Menjadi kajian-kajian yang rutin, kemudian di samping fikih-fikih yang lain. Nah, ada enggak dari sifat beliau yang kemudian membuat sebuah kelompok besar, sebuah madrasah, sebuah lembaga. Tercatat dalam sejarah itu bahwa beliau mendirikan sebuah lembaga besar untuk pendidikan. Artinya bukan cuma beliau menuntut ilmu kemudian membuat sebuah kitab. Ada enggak beliau kemudian menelurkan itu dalam bentuk lembaga? Iya, sebenarnya Imam Nawawi itu termasuk sosok raksasa itu Pak. Sosok raksasa yang dalam hasanah keilmuannya itu keilmuan Islam yang namanya hampir mustahil dan tidak terdengar oleh umat Islam di seluruh dunia. Tapi meskipun usianya itu tergolong singkat Pak ya. Insyaallah kalau tidak salah 45 tahun sudah tiada gitu Pak ya. Tapi warisan ilmunya itu melampaui waktu Pak, sampai berabad-abad itu Pak ya. Jadi di situ untuk di madrasah itu ya Pak, pernah itu kalau tidak salah itu ya Pak, saya lupa lah ya, Imam Nawawi itu pernah mengajar di suatu madrasah dan dia tidak pernah mengambil honornya gitu Pak. Itulah yang ini luar biasa lagi. Tapi kalau kita itu kan pasti yang perlu honor gitu ya Pak. Malah kurang ya. Iya Ustaz. Imam Nawawi seorang yang zuhud ya. Seorang yang zuhud, artinya kalau pemahaman kita seorang yang zuhud itu ya fokusnya ibadah, fokusnya ilmu, fokusnya berkarya tanpa memperhatikan kemewahan-kemewahan. Terus yang menarik lagi di situ Ustaz tentang seorang yang dalam usia berapa beliau wafat? 45 tahun. 45 tahun. Ini masih dikategorikan muda Ustaz. Muda ya. Tapi karya-karya beliau. Iya. Ya, saya ingat sebuah ungkapan, apa karyamu di dunia ini gitu. Jadi untuk generasi kita, untuk para siswa kita, para pelajar dalam usia seperti kita ini, misalnya ada 30 tahun, 40 tahun, itu kita sudah berkarya apa? Seorang Imam Nawawi 45 tahun menutup usia itu sudah berkarya banyak hadis ya, banyak kitab.
Nah, pemirsa dan serta seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Talawa dan seluruh pelajar di mana saja berada, bahwa ini pelajaran penting bagi kita, bahwa karya itu penting. Memaksimalkan usia kita dengan menuntut ilmu, karya kita yang ditanya. Sama dengan Allah ketika menanyakan, apa lo amal kita selama di dunia ini? Ini bukan persoalan panjang usia kita, tetapi apa karya terbaik kita di dunia. Iya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Baik pemirsa, di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimah, dan seluruh pelajar, terutama keluarga besar SMP Negeri 1 Talangok, itu tadi perbincangan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik pemirsa, saya Muhammad Ilham sebagai host dan pembawa acara pada hari ini, serta seluruh tim podcast Kurma 1447 Hijriah menyampaikan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.